Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, wabil khusus abah pengasuh istana anak-anak yatim, sekaligus Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, beserta Al-Habib Abdullah bin Tahir, beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar sama-sama dapat kumpul di tempat ini dengan harapan agar perkumpulan kita malam ini menjadikan sebab Allah turunkan rahmat kepada kita seberataan seiring dengan turunnya hujan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah berkata, kata Imam Al-Ghazali, Allah menyuruh kita hidup di alam dunia hanya dua. Pertama, hidup di alam dunia jangan sedih hati, jangan susah hati yang mengakibatkan dengki hati. Kenapa? Sebab karena sehebat apapun kita, tidak ada yang dapat menembus pagar takdir Allah dada. Sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa lari dari takdir Allah. Ada kisah di zaman dulu, ada orang bisa meramal nasib yang akan datang. Sepalih bujur banyak salahnya. Jadi menurut ramalannya, orang ini, anak orang ini ada ciri-ciri bakal mati disambar buaya. Akhirnya abahnya merasa khawatir, pindahan ke pegunungan. Rumah yang di tepi laut, di tepi sungai semua dijual. Berdiam di atas gunung, anaknya besar-besar bisa menggini ke kabun. Membawa cangkul mencangkul tanah, cangkul-cangkul tercangkul batisnya. Lalu luka, infeksi, benana, buruk, lama-lama mati. Setelah diselidiki apa salahnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Lapas buaya laut, buaya darat nyambar. Tidak bisa lari. Mau kemana kita lari dari takdir Allah? Tidak bisa.
maka apa yang kita inginkan ternyata gagal, jangan sedih hati. Karena itu bukan ambat kita. Kalau ambat kita, kata Imam Syafi'i, berlari kita, dia tetap datang. Karena nasib hidup ibarat bayangan. Kalau itu bayangan kita, kemanapun kita pergi, dia setia ikut. Kita berjalan, bayangan berjalan. Melacong, nya melacong juga. Kita buka, inya buka juga. Belum pernah ada sejarahnya orang pergi kemana saja, sekali pulang ke rumah bayangan tertinggal di pagar rumah orang, belum pernah. Tapi kalau itu bukan bayangan kita, berlari kita mengejar, kada bakal dapat. Maka kalau kita memikirkan bayangan orang terus, lapah hidup, lelah hidup, maka jangan sedih hati. Amun takdir kita sugih, sugih aja tuh. Amun takdir kita kada sugih, tetap aja kada sugih. Semalam sawit harga 3.500 sekilo, tapi kita kada bisa kabun. Mana bisa sugih? Yang sugih kawan, karena kawan berkabun. Ada tanah kosong 5 hektar, tanami sawit. Sekali berbuah lebat sawit, sawit murah. Memang takdir kada sugih. Yang sugih kelapa, apa yang mahal kelapa, tabang sawit, tanam kelapa, berbuah lebat kelapa, murah, yang mahal kopi. Tabang kelapa, tanam kopi, alhamdulillah. Kopi berbuah lebat, harganya mahal, bulik menjual, sidin mati. Sampai ke mati kada sugih. Makanya kita nih hidup bersyukur saja. Jadi orang sugih, alhamdulillah, dapat membantu orang lain. Jadi orang susah, nasib sudah. Mau diapakan? Jangan sedih. Kita nih punya kehendak. Anak kita nih bungas. Sekali lahir anak tetangga yang bungas. Anak seorang kor semangat. Kayak sawit terandam 6 bulan. Jangan sedih hati. Kebahagiaan hidup bukan milik orang gagah. Orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Orang bungas kada menjamin dapat bini gagah. Tapi ada orang gagah dapat bini bungas, contohnya aku. Saya nih kata orang, istri saya tuh mirip Ayu Ting Ting. Lah saya mirip Afgan. Lah orang yang bilang, bukan saya saja kada sadar kalau saya ini gagah. Saya suruh santri, coba putarkan kaset Afgan. Sekali Afgan bernyanyi judul lagunya Kehilangan Cinta, saya perhatikan memang mirip juga sama saya. Lagian Bu, sempian punya suami gagah kada menjamin hidup lebih tentram daripada suami yang kada gagah. Kadang punya suami gagah bisa jantungan. Baru disenyumi orang suaminya sudah merengut seharian. Tidur malam berbalik belakang. Dicuil suaminya, bantainya dengan siko. Kenapa? Terbakar api cemburu. Coba kalau suami kada gagah, jangankan disenyumi orang, diajak orang ngobrol pun kada marah. Marah inya ujasidin. Siapang nang hendak jasidin. Ulun gin telanjur nerai jasidin. Hidup jangan sedih hati. Ini hulu pertama. Ulun ada melihat YouTube Abah Guru sekumpul kayak itu juga. Jangan sedih hati, jasidin hidup nih santai aja. Kita terima takdir aja. Kita cukup berdoa, bekerja, berusaha. Apa keputusan jangan bercampur. Itu urusan Allah. La mani'a lima ataita. Tidak ada orang yang dapat ya Allah menghalangi apa yang hendak engkau beri. Tahadus bin nikmah. Malam ini saya tidak ada rencana. Tapi kok bisa Allah titipkan kepada Abah nih, Bapak Bupati bisa mengundang saya. Sekaligus pulang dapat galang jam tangan. Yang lama ulun idam-idamkan. Ini galang jam tangan ini kada sama dengan galang jam Pak RT. Karena ini Bupati. Minta maaf. Tidak bisa. Kalau Allah hendak mengasih, satu orang pun tidak ada yang bisa menghalangi. Jangan sedih hati. Satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah,
hidup ini Allah menyuruh, sibukkanlah diri kita dengan ibadah. Di samping kita sibuk untuk dunia, tapi jangan lupa menyiapkan waktu untuk ibadah. Maka ulun kagum dengan tempat ini sudah 20 tahun. Setiap maghrib kita kumpul di sini, anak yatim kumpul di sini, sampai ada IS2, ada IS1. Ujian Nabi, ana wakafilul yatim fil jannah hakaza. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim, yang peduli dengan anak yatim di dalam surga hakaza. Dua jari ditadahkan Nabi tapi direnggangkan, tapi kadada pahalatnya. Nabi dengan kita kadada pahalatnya, cuman agak berenggang, karena derajat kita tidak akan bakal sama meimbangi Rasulullah. Tapi Nabi sudah menyatakan tidak ada penghalang orang yang peduli dengan anak yatim. Ini namanya menyiapkan waktu. Setiap minggu kita kumpul untuk beribadah kepada Allah, untuk asid kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu orang-orang hebat itu menyiapkan waktu untuk beribadah. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau setiap malam menyiapkan waktu untuk beribadah, setiap malam khatam Al-Quran selama 40 tahun kada pernah parai sekalipun. Wajar sidin berkeramat. Kemudian Imam Ali Al-Mursafi tersebut dalam kitab Sirajul Qari menerangkan tentang bacaan qiraatus sab'ah. Di situ dijelaskan Imam Ali Al-Mursafi mengkhatamkan Al-Quran setiap malam kada kurang 60 kali khatam. Ini di luar nalar. Kenapa? Sebab karena sehebat apapun orang yang hafal Al-Quran saat ini, kalau satu malam mengkhatamkan Al-Quran paling sanggup 5 kali putar. Ini sampai 60 kali. Kenapa? Karena wali itu ada yang sanggup mainat waktu. Kayak rahim ibu. Rahim ibu kita di kandungan sebulan penuh, lalu 3 bulan beganal muat, sampai 9 bulan rahim ibu masih muat. Jadi untuk 1 bulan bisa, 9 bulan bisa. Ini waktu sebentar bisa dilamakan sehingga khatam Al-Quran 60 kali. Ada pulang wali nang sanggup melipat jarak jauh bisa parat, seperti kisah almarhumlah Allah yarham Mbah Dimyati Rais Am Kaliwungu. Ujar sidin Mbah Kiai Khalil Bangkalan pernah bertemu dengan Syekh Nawawi Banten. Dari jam 9 pagi asik bicara ilmu, ada sadar hari jam 3 lebih 5 menit. Lalu Kiai Khalil bertanya, Mbah Yai sudah jam berapa? Kata Kiai Nawawi sudah jam 3 lebih 5 menit. Lah kita belum salat zuhur. Kalau salat zuhur di sini waktunya orang nyanda, tidak cukup lagi. Kata Kiai Khalil, kita sembahyang ke Mekah saja, karena di Mekah itu lebih lambat 4 jam. Kata Syekh Nawawi, bagaimana Mbah Yai? Kita pegangan tangan, pejamkan mata, hitungan menit dibuka di hadapan Ka'bah. Kita kada ada harapan. Kalau kuai subuh ni kesiangan bangun laki bini harunuman bepandir. Ada harapan abahnya aik. Mun kita sembahyang di Batu Licin, waktu kada cukup matahari sudah perak timbul. Kalau begitu kita sembahyang ke Makkah aja. Bagaimana cara jenang bini kita pegangan tangan aja, pejamkan mata, dijamin taguringan pulang. Ada bisa kita orang mesra dalam beramal ibadah. Imam Malik beramal ibadah semalaman. Kalau sidin itu guring sebentar saja, itu karena rindu ingin berjumpa Rasulullah dalam mimpinya. Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita mana ada. Tapi bagus, kenapa? Mimpi kada karuan. Tadi malam kita mimpi disasai anjing. Kalau esok jadi kenyataan, mau lari kemana kita? Untung cuman mimpi. Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Beliau melihat singa masuk ke kota Madinah, meminum habis banyu Madinah. Ditunggu sidin yang datang adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kita mana ada. Kadang mimpi musim kami kekanakan di Cuta-Cutang pulang. Hendak memasang nomor purkas.
Ditanya, mimpi apa tadi malam ding? Jakawan ulun naik sepeda pak, berapa orang sorangan? Kalau begitu jah, sepeda angka 8, engkau angka 1, digandingkan 18. Pasangnya nomor 18, sekali timbul 81. Ada kiai kemarin ceramah di pondok kami di Al-Baqiyatus Shalihat. Mujasidin kadang anak malam disuruh guring, subuh dibangunkan, bukan disuruh sembahyang. Takuni mimpi. Mimpi apa tadi malam nak? Jenang anak melihat warik bahai. Kemana bukahnya? Naik sepeda. Wahibat jabahnya warik bisa bersepeda. Berapa ikong wariknya nak? Seikong aja bahai. Kalau begitu kata abahnya, warik gandingkan dengan sepeda jadi angka 18 atau 81. Supaya jangan tersalah, jadi engkau pasang dua. Pertama 81, kedua nomor 18. Jenang anak kaina hulu bahai. Jenang abah, kenapa warik tu aneh bahai? Kenapa aneh? Karena warik tu bahai aja, awaknya warik, muhaknya mirip abah aja. Kayak apa nak bakaramat? Amun ibadahnya, maka paling tidak kita apabila malam Jumat hadir di masjid semacam ini merasa nyaman jadi jangan ada kita merasa gelisah, jangan ada merasa gelisah meninggalkan kesibukan, jangan ada merasa gelisah meninggalkan kegiatan, karena duduk di sini jauh lebih baik apa yang kita lakukan di rumah kita. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, duduknya kita semacam ini ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawuan. Lebih aku sukai daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Kenapa kita tidak merasa nyaman berada di majlis ilmu? Maka kita harus merasa nyaman, karena saya ada ketemu dalam kitab mengatakan bila kita hadir di majlis ilmu itu adalah orang-orang yang menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus beradab, semangat hadir di majlis ilmu. Ada yang mengatakan malah lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Ayo kapan kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang? Orang mati jarang. Takutnya nang hadir nih siapa nak mati yo. Kadang setahun 2 kali mati. Apalagi berdiam di kampung. Di kampung ke orang 20 juga. Mun hari-hari mati 20 hari juga tutup kampung, ada orang lagi. Tapi hadirnya di sini pahalanya melebihi itu. Merasa nyaman jadi. Bila kita sembahyang berjamaah maghrib merasa nyaman. Karena pahalanya jauh lebih besar daripada sembahyang sendirian di rumah. Nanti kita sembahyang isya berjamaah merasa nyaman. Karena sepaling baik jamaahnya yang lebih banyak daripada tempat lain. Merasa nyaman. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan kesempatan untuk beramal ibadah. Sedikit lagi. Ujian Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 macam kesempatan sebelum datang 5 macam penghalangnya. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua, karena setiap kita pasti dihadapkan dengan masa tua, kecuali mati anom. Pilih antara dua, hendak mati anom atau merasa masa tua. Maka bila kita sudah tua, penyakit yang kadakawa diobati adalah penyakit tua. Mau kemanapun kita berobat, buliknya tetap tua. Walaupun ke Malaysia berimpus di Melaka 6 bulan, bulik ke Batu Licin makin tua. Kenapa? Umur bertambah, duit habis. Maka bila sudah tua, Allah mengisyarat dalam Al-Quran, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah, barang siapa yang kami panjang umurnya, sedikit demi sedikit kami kembalikan kepada asalnya. Kita baru lahir, berbaring di kasur, tidak bisa bergerak. Karena sudah tua, merasai terbaring di kasur, kada bisa bergerak. Menunggu anak memuat kita. Itu pun kalau duduk kada ditunggu terjungkang pulang. Seperti kita waktu kecil. Kita lagi kanak-kanak berkamih di kasur. Karena sudah tua, terkamih di kasur pulang. Cuman berbeda, kita anak-anak berkencing di kasur. Mama dengan senang mengangkat kita, memandi kita, menjemur kasur kita, memupuri kita, meminyak harumi kita, menimang kita dengan penuh kasih sayang. Pertanyaannya, kalau kita sudah tua, terkencing di kasur, bagaimana anak kita?
masih tidak memandikan kita, masih tidak memasangkan baju kita, masih tidak menampakkan senang kepada kita. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau kita tidak menggunakan waktu muda, kemudian kita lagi kekanak, berjalan bekisut, namun sudah tuha bekisut pulang. Ulun ada meilangi orang garing laki bini sama pada tuha, tak imbai garingnya, nang bini bekisut, nang laki betingkawung, mirip anak kembar di masa lalu. Tabulik asal, kita lagi kekanak kada begigi, namun sudah tuha kada begigi pulang. Cuman ada perbedaan. Kalau kita lagi kekanak kada begigi, berebut orang mencium. Sudah tuha kada begigi, siapa yang mencium? Cucunya gini melacong juga. Alhamdulillah cucu selamat dari ciuman mak lampir ada kawa. Kalau kita kada beramal di waktu muda, waktu tuha tersia-sia kita. Yang kedua, wasihataka qabla sakamika. Gunakan masa sihat sebelum datang masa sakit. Penyakit datang kada diundang, tapi kalau ini sudah datang hilangnya payah. Kalau kita tahan bepantang sihat kita, bila terlanggar pantangnya sakit pulang, berarti penyakit datang kada pergi. Maka akhir zaman ini penyakit tumpang tindih. Saya pernah bertemu dengan orang berobat di rumah sakit. Ulun bertanya, berobat apa pak? Rombongan jesidin. Ulun pikir sidin berumbungan, julun mana kawan surangan jesidin. Kenapa rombongan? Penyakitnya nang rombongan jesidin. Dokter saja bingung, hendak mengobati yang mana orang ini. Obati asam urat kena tensi, obati tensi kena jantung, obati jantung naik kolesterol, obati kolesterol kena mah, obati baimbai duitnya kada mayu, kada diobati mati kada ketahuan. Akhir zaman. Kalau orang dulu sihat-sihat, orang dulu kadang-kadang umur 70 tahun, nenek kami 70 tahun lebih meninggal dunia kada pernah menyicip jarum suntik. Sidin sihat, bila garing bawa nabas ke kabun bulik sihat. Sekarang umur 70 tahun sakit, bawa nabas ke kebun kada bulik lagi, tersandar di pohon nior itulah sudah. Ada sama, tapi ada jar di sana tuh orang umur 70 tahun sihat, ditanya dokter, nek sempian ada kabisi penyakit dada jesidin. Tensi nek bagus saya jesidin. Jantung nek normal aja. Kolesterol nek dada jesidin. Oman nek je pian Tuhannya 70 tahun umur kada bisi penyakit, apa amalannya? Jangan diperiksa jesidin. Tarai periksa, ada banyak penyakit. Makanya kita gunakan kesempatan waktu sihat sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika. Gunakanlah masa berduit sebelum datang masa fakir. Kalau kita menggunakan duit kita apalagi untuk kepentingan anak yatim, makin royal, makin banyak yang Allah gantikan. Makin banyak kita sumbangkan, makin banyak Allah akan menggantikan. Kenapa? Sebab karena kata Nabi, as-sakhiyu habibullah. Orang pemurah itu pasti disayangi Allah. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan kasih sayang manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Inilah yang kita cari dalam kehidupan. Maka bila ada orang sugih, pemurah untuk kebaikan, itu tidak bisa dipandang inting. Takzimkan mereka karena Allah sayang kepada mereka. Yakinlah kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat dan kelima, sengaja saya tinggal supaya tahun depan diundang lagi. Saya kira cukup ini rahasia penceramah nih. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Lebih kurang banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.